Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air PKCLC dan para korban memasuki hari kelima. Hari ini tim gabungan masih fokus untuk mencari black box jenis cockpit voice recorder atau CVR dan korban. Salah satu regu pencarian yang ikut dalam operasi adalah kapal sukarelawan. Jurnalis Kompas TV Alfi Apriyandi ikut dalam tim penyelam di perairan Kepulauan Seribu. Hasilnya beberapa benda yang diduga milik korban ditemukan, seperti kartu identitas dan sejumlah benda lain. Salah satu KRI yang diterjunkan dalam operasi pencarian korban dan bagian pesawat Sriwijaya Air, yaitu KRI Rigel, masih berada di perairan Kepulauan Seribu. Beberapa temuan seperti bagian mesin pesawat Sriwijaya ditemukan tim gabungan. Tak hanya bagian pesawat, beberapa benda yang diduga milik korban juga ditemukan. Pangko Armada 1 Laksamana Muda Abdul Rashid Kacong menegaskan tim gabungan masih akan terus melakukan pencarian. Salah satu fokus tim pencari adalah mencari keberadaan cockpit voice recorder, data rekaman suara di kokpit. Hingga kini cockpit voice recorder pesawat Sriwijaya Air masih belum ditemukan. Namun pekerjaan belum selesai. Ya, Bapak Kasal memerintahkan saya untuk tetap mencari voice data recorder. Nah, yang hari ini kita cari tadi pagi dengan harapan di tempat yang sama kita mencari, namun yang kita baru temukan adalah kumpulan material yang ada saat ini. Sudah kita rencana, namun kita belum berhenti sampai di situ. Seperti yang saya katakan tadi, KM Barunajaya ini masuk untuk melaksanakan foto dengan menurunkan beacon, sehingga mudah-mudahan insya Allah besok pagi kita jam 7 kita akan memulai kembali untuk melaksanakan pencarian. Basarnas menyebut cuaca hari ini tidak mendukung proses operasi penyelaman di Kepulauan Seribu. Seluruh operasi penyelaman terpaksa dihentikan sementara hingga cuaca mendukung. Sejak pagi tadi kami memantau terus dan berkoordinasi dengan BMKG bahwa cuaca di lokasi tidak mendukung untuk dilaksanakannya operasi pencarian dan pertolongan, dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif, operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sementara itu, kapal patroli KN Trisula membawa beberapa temuan ke Terminal JICT Jakarta Utara. Benda-benda yang ditemukan adalah potongan bagian dari pesawat Sriwijaya Air PKCLC. Lalu bagaimana perkembangan operasi pencarian bagian dan korban pesawat Sriwijaya PKCLC? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Eri Cesaria yang berada di Terminal JICT Jakarta Utara. Selamat petang, Eri. Bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini? Apakah operasi pencarian masih dihentikan sementara, Eri? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sejauh ini memang pernyataan yang disampaikan oleh pihak dari Basarnas juga sejauh ini masih dihentikan sementara untuk proses pencarian, baik itu yang berada di lokasi dengan menitik beratkan terhadap 6 sektor yang saat ini difokuskan. Lalu kemudian juga mengenai cuaca sendiri saat ini di posisi saya atau di pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk Jakarta Utara memang terpantau cukup mendung. Selain itu juga angin juga cukup kencang, dan tadi juga saat di
kapal ataupun KRI Rigel, Laksamana Muda Abdul Rashid selaku Panglima Komando Armada 1 juga sempat menyampaikan bahwa kondisi cuaca di lokasi ini sangat tidak memungkinkan untuk menurunkan personil, khususnya adalah penyelam untuk menuju ke lokasi-lokasi sinyal yang telah ditentukan. Namun begitu, tadi Laksamana Muda Abdul Rashid yang kami sempat rangkum juga pembicaraannya menyatakan bahwa setidaknya apabila satu sinyal ini nantinya saat dilakukan pencarian oleh para penyelam ini tidak dapat menemukan hasil, maka kemudian akan tetap melakukan pencarian kedua sinyal lainnya yang sebelumnya sudah ditangkap juga oleh KRI Rigel. Selain itu juga sejauh ini tadi sekitar pukul 14.30 di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara juga sudah ada satu kapal yang menepi ke lokasi ini untuk menurunkan satu kantung yang sejauh ini pun juga masih dilakukan investigasi karena pernyataan resmi dari tim Basarnas juga kami masih menunggu terkait satu kantung tersebut, dan kami masih tetap menunggu juga di lokasi terkait dengan kedatangan kantung-kantung lain, baik itu kantung jenazah maupun juga kantung yang berisikan puing-puing ataupun serpihan dari pesawat Sriwijaya PK-CLC. Ibrahim. Eri, tapi bisa Anda sampaikan kepada kami sejauh ini, sepanjang hari ini temuan apa saja yang sudah disampaikan, diperlihatkan kepada rekan-rekan wartawan, Eri? Ya Ibrahim, kalau saya bisa rangkum sejak kemarin sore hingga hari ini saya menyampaikan atau pada pukul 4:08 memang sudah ada setidaknya 139 kantung jenazah yang dikumpulkan, lalu kemudian ada sekitar 26 kantung kecil yang berisikan puing-puing pesawat, lalu juga ada 26 kantung besar yang juga berisikan puing-puing tersebut. Dan di Pelabuhan JICT ini memang ada pembagian tugas yang sungguh spesifik, di mana kalau kantung yang berisikan puing-puing ataupun serpihan pesawat ini nantinya akan langsung dilakukan investigasi ataupun pendalaman dan identifikasi langsung dengan pihak dari KNKT. Sementara kalau kantung-kantung jenazah yang tiba di lokasi ini berisikan jenazah, maka kemudian ini langsung akan diberikan ke tim DVI Mabes Polri untuk langsung dikirim ke Rumah Sakit Polri. Setidaknya di hari ini saja ada penambahan untuk ambulans. Tadi itu sempat disampaikan juga saat konferensi pers tadi pagi, di mana ada setidaknya 30 ambulans yang saat ini disiapkan untuk membawa kantung-kantung jenazah sejak kemarin sore. Kalau di hari ini, Ibrahim dan juga saudara, baru ada satu kantung yang dibawa menepi ke daratan melalui KN Trisula milik KPLP, dan sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Basarnas apa isi dari kantung tersebut. Namun kalau tadi kita melihat dari prosedur penurunan hingga pengecekan, kantung tersebut ini langsung dicek oleh pihak KNKT, maka kemungkinan besar satu kantung tambahan yang sudah tiba di JICT sejak pukul 14.30 itu adalah merupakan puing dari bagian pesawat. Namun itu kami masih perlu menunggu konfirmasi resmi lagi karena sejauh ini baik itu pihak dari Basarnas maupun KNKT ataupun pihak dari KPLP yang tadi membawa kantung tersebut masih belum menyampaikan pernyataan resminya. Ibrahim. Eri, saya ingin kembali ke soal pencarian CVR. Kemarin area pencarian 90 x 90 meter, bagaimana untuk hari ini? Apakah dipersempit lokasinya, Eri? Ya, kalau kita merunut lagi Ibrahim dari pernyataan yang disampaikan oleh Laksamana Muda Abdul Rashid tadi saat dilakukan tanya jawab oleh media di kapal ataupun KRI Rigel, dirinya menyampaikan bahwa hari ini meskipun tidak ada penyelaman, namun yang sebelumnya ini ada penyempitan area, yaitu adalah 90 x 90 meter dari lokasi sinyal ditemukan, namun tetap 6 sektor yang sebelumnya sudah ditetapkan ini akan tetap menjadi fokus utama kembali, di mana 6 sektor tersebut adalah sektor yang ada di laut, lalu kemudian 4 sektor lainnya ini adalah mencakup di area udara. Dan di 2 lokasi tersebut, baik di laut maupun juga di udara, kedua-duanya sama-sama difokuskan untuk pencarian terhadap black box, yakni adalah voice data recorder atau VDR. Dan sebelumnya juga Laksamana Muda Abdul Rashid menyampaikan bahwa sudah ada bantuan yang diturunkan
dari kapal milik BPPT, di mana kapal milik BPPT ini pun juga memiliki alat robot ataupun ROV yang diturunkan saat ini juga untuk melakukan penguatan sinyal terhadap black box yang satu bagian ataupun satu komponen black box lainnya yang saat ini masih dilakukan pencarian. Dan proses penyelaman memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa cuaca di lokasi pun juga masih sangat tidak mendukung untuk melakukan proses pencarian, baik itu cuaca hujan maupun juga angin yang cukup kencang ini juga akan mempengaruhi baik itu gelombang maupun juga arus di dalam laut, sehingga ini sangat membahayakan bagi tim penyelam untuk melakukan proses pencarian. Sementara itu ROV ataupun robot untuk melakukan pencarian sinyal terhadap satu bagian black box ataupun satu komponen black box lainnya ini, yakni adalah voice data recorder, ini masih tetap diturunkan oleh kapal milik BPPT, dan proses ini pun juga masih kita tunggu konfirmasinya kembali dari pihak, baik itu dari pihak BPPT maupun juga dari pihak yang melakukan penyelaman di lokasi, yakni adalah tim dari Panglima Komando Armada 1 atau tim yang dipimpin oleh Laksamana Muda Abdul Rashid. Ibrahim. Baik, terima kasih. Eri Cesaria melaporkan langsung dari Terminal JICT, Jakarta.